Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isa Sega kepada Sandi Purnamasari. Oke kakak, tanpa banyak teriak bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Isa Sega pada Sandi Purnamasari. Nah, sebelum saya masuk ke inti pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan kepada kakak-kakak semua di sini tentang background dari Sandi Purnamasari ya kakak. Jadi kakak, Sandi Purnamasari adalah seorang pengusaha sukses asal Surabaya, Jawa Timur yang dikenal sebagai pendiri merek kecantikan ternama MS Glow dan perusahaan induknya Y99 Corp. Ia lahir pada tanggal 10 Oktober 1991. Sandi memulai karir bisnisnya pada tahun 2010 dengan menjual produk fashion secara daring. Pada tahun 2013, ia beralih ke industri kecantikan dan bersama rekannya Maharani Kemala mendirikan MS Glow yang merupakan singkatan dari inisial nama mereka sendiri. MS Glow berkembang pesat dan menjadi salah satu merek kecantikan terkemuka di Indonesia dengan berbagai produk perawatan kulit dan kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan izin edar dari BPOM. Sandi juga mendirikan MS Glow Aesthetic Clinic dan PT Kosmetika Global Indonesia untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Selain sebagai pengusaha, Sandi dikenal sebagai filantropis yang aktif dalam kegiatan sosial seperti membagikan sembako, membangun masjid, dan mendukung pemberdayaan perempuan melalui jaringan reseller MS Glow yang sebagian besar adalah wanita. Sandi menikah dengan Gilang Widya Pramana yang dikenal sebagai Juragan 99 pada tanggal 7 Februari 2013. Pasangan ini dijuluki Crazy Rich Malang karena kesuksesan mereka dalam dunia bisnis dan gaya hidup mewah yang mereka jalani. Pada tahun 2024, Maharani Kemala mengundurkan diri dari MS Glow dan Sandi bersama suaminya menjadi pemilik tunggal merek tersebut. Sandi Purnamasari juga aktif di media sosial, terutama Instagram dengan akun @sandipurnamasari, di mana di akun Instagramnya ia berbagi tentang kehidupan pribadi, bisnis, dan kegiatan sosialnya. Baru-baru ini nama Sandi Purnamasari menjadi sorotan publik setelah ia melaporkan Isa Sega kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, buat yang belum tahu Isa Sega itu siapa, di sini saya akan menjelaskan tentang background singkat dari Isa Sega ya kakak. Isa Sega sendiri memiliki nama asli Sarul yang merupakan seorang selebgram dan manajer artis asal Sibolga, Sumatera Utara. Ia dikenal luas di dunia hiburan Indonesia, terutama setelah menjadi manajer dari artis kontroversial Lucinta Luna. Selain itu, Isa juga mendirikan perusahaan manajemen artis PT Indonesia Zega Cinema yang menaungi beberapa artis terkenal seperti Aditya Zoni, Atta Pantau, dan Betari Ayu Almadina. Sebagai seorang transgender, Isa Sega telah menjalani operasi pergantian kelamin dan mendapatkan penetapan hukum sebagai perempuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia aktif di media sosial dengan akun @zega_real dan memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Isa Sega seringkali menjadi sorotan publik karena berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya. Salah satu yang paling menonjol adalah saat ia menjalankan ibadah umroh dengan mengenakan hijab dan pakaian wanita pada November 2024 yang memicu kecaman dari berbagai pihak dan dianggap sebagai penistaan agama oleh sebagian masyarakat. Selain itu, Isa juga terlibat dalam perseteruan dengan beberapa figur publik lainnya, termasuk Nikita Mirzani. Berdasarkan beberapa sumber berita yang saya baca, kalau saat ini ia sedang tersandung kasus hukum pencemaran nama baik yang ia lakukan kepada Sandi Purnamasari. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, pada tanggal 14 September 2024, Dr. Oki Pratama menghubungi Sandi Purnamasari untuk menyampaikan bahwa Isa Sega meminta nomor teleponnya. Awalnya Sandi menolak karena tidak mengenal Isa. Namun setelah beberapa kali permintaan, Sandi akhirnya memberikan nomor kontaknya kepada Isa Sega. Dan beberapa hari kemudian, pada tanggal 17 sampai 18 September 2024, Isa Sega mengunggah konten di media sosial yang diduga mencemarkan nama baik Sandi dan produk MS Glow. Dalam unggahan di akun Instagram @zega_real dan TikTok @mami_online, Isa Sega menyebut Sandi dengan julukan Sound the Ship dan mengaitkannya dengan berbagai tuduhan yang merugikan reputasi pribadi maupun bisnisnya. Isa Sega juga menyumpahi anak yang dikandung Sandi agar lahir, mohon maaf, cacat. Mari sama-sama kita simak videonya. Suruh mereka bersumpah di Al-Quran. Mereka agamanya apa Islam? Apalagi itu ibu hamil lagi hamil dia, suruh bersumpah anaknya cacat
kali keluarnya. Nah, setelah video tersebut beredar di sosial media, Iza Sega terus mengunggah video-video yang ditujukan kepada Sandi, dan karena sudah tidak tahan dengan semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya, pada bulan Desember 2024, Sandi melaporkan Iza Sega ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Alasan Sandi melaporkan Iza Sega karena Sandi mengaku bahwa unggahan Iza Sega menyebabkan tekanan psikologis yang berat, terutama karena saat itu ia sedang hamil 6 bulan. Ia mengalami pendarahan sebanyak 3 kali hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian yang menerima laporan dari Sandi langsung melakukan penyelidikan, dan setelah penyelidikan dilakukan dengan bukti-bukti yang lengkap, pada tanggal 23 Januari 2025, Iza Sega diperiksa sebagai tersangka di Polda Jawa Timur dan resmi ditahan pada tanggal 24 Januari 2025. Ia dijerat dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Singkat cerita, setelah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang, sampailah kasus tersebut ke pengadilan. Sidang pemeriksaan saksi dalam kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan salah satu unggahan Isa yang berisi penghinaan terhadap Sandi. Sejumlah saksi dipanggil oleh pihak pengadilan untuk meminta keterangan di depan persidangan terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah Nikita Mirzani dan Dokter. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa Nikita Mirzani membenarkan tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari kepada Iza Sega. Saat proses persidangan pun, Iza Sega tidak terima dengan apa yang diminta oleh jaksa dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun kepada dirinya, sehingga saat pembacaan pledoi, ia tidak membacakan pledoinya, melainkan ia membaca ayat suci dan tantangan sumpah pocong. Setelah sidang berakhir pun, dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa ia berani sumpah pocong dan tidak akan memaafkan jaksa dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita simak video wawancaranya ya kakak. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Kalau saya nggak ikhlas dunia dan akhirat, ibarat kata semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya, kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Singkat cerita, setelah menjalani proses persidangan yang panjang, pada tanggal 8 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Iza Sega atas pencemaran nama baik yang ia lakukan kepada Sandi Purnamasari. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 5 tahun penjara. Saat ini, Iza Sega menjalani masa hukuman di Lapas Wanita kelas 2A, Kota Malang, Jawa Timur. Setelah pembacaan putusan hakim kepada Iza Sega, banyak netizen yang memberikan komentar tentang putusan tersebut. Ada yang berkomentar seperti ini kakak. Alhamdulillah, ternyata sudah ketuk palu 3,5 tahun. Memang Allah Maha Adil dan Maha Tahu. Semangat bagi pejuang kebenaran. Menyumpahi anak yang tidak tahu apa-apa dan masih di dalam kandungan, tunggu hukuman selanjutnya dari Yang Maha Kuasa, Sahrul. Semoga keluar dia bisa menjaga cara omongan dia. Vonisnya nggak setimpal sama apa yang dilakukannya. Semoga aja di sana dia mau tobat atas kesalahannya. Yuk bisa merenung atas apa yang udah diperbuat. Akhirnya semua jelas. Sahrul selamat menikmati ngekos 3,6 tahun. Gak ada yang nangis, justru sorak-sorai gembira. Akhirnya war-war masuk penjerong juga. Makanya kalau punya mulut sama jari itu hati-hati. Giliran udah begini, sumpah serapannya keluar lagi. Tantrum lagi. Jalan yang bisa menolong adalah bertobat kembali pada kodratmu dan tidak mencari-cari kesalahan keburukan orang sementara borok sendiri seabrek. Setelah putusan dibacakan kepada Iza Sega, Sandi Purnamasari sempat memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa vonis tersebut belum cukup untuk memulihkan kerugian material dan non material yang dialaminya. Sementara itu, Iza Sega menerima putusan tersebut dan berencana untuk tidak mengajukan banding. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Iza Sega kepada Sandi Purnamasari. Terkait dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, apakah sudah sesuai atau belum? Bagaimana menurut kalian kakak? Dan kalau kakak tahu detail kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Iza Sega kepada Sandi Purnamasari yang belum saya bahas di video ini, kakak juga bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Oh iya kakak, kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor atau apa saja yang saat ini sedang viral, please feel free to komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!